Atau dia bewoknya nggak terlalu bewok lah. Pas saya mau kencing dia ngeliatin. Saya tuh nggak nyadar kalau itu baru astral. Saya pikir itu dia ya apa yang maaf yang kayak gelandangan pengemis lah. Jadi biasanya saya pas saya mau kencing saya nggak jadi Pak. Dia ngeliatin aja. Saya jadiin dia tuh dia jadi tatapan saya tuh pilu. Jadi enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di Sukabumi Channel bersama saya Ibnu. Sebelumnya gua ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang telah mensupport channel Sukabumi sampai saat ini. Pada malam hari ini kita kedatangan narasumber, ini bukan baru. Ini Bang Trisno, kameramen kita, dialah orang di balik layar channel Sukabumi yang megang kamera dan logistik lain-lain. Langsung saja kita sapa-sapa narasumber kita. Selamat malam Bang Trisno. Selamat malam Bang Ibnu. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat Bang? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Malam ini keluarga Bang Ibnu gimana? Oh, keluarga saya alhamdulillah sehat. Syukurlah, yang penting sehat ya Bang. Terima kasih Bang telah mau di podcast di sini. Dari awal-awal dia nggak mau di podcast kawan-kawan. Malam ini mau bercerita tentang apa Bang? Banyak sih. Langsung saya Bang. Ya, saya mau bercerita beberapa ini aja pengalaman saya. Iya. Jadi saya sekarang mau bercerita tentang kejadian di pabrik Bang. Kejadian ya pengalaman saya sendiri nih, kejadian di pabrik. Itu pada tahun berapa? Itu sekitar tahun 2005, 2006. Oke. Pada waktu itu awal saya pertama saya masuk pabrik ya Pak, ya Bang. Pertama itu jadi pabrik itu awalnya ada di di seberang jalan, di utara jalan memang. Itu masih ya posisi pabrik bangunan lama sih. Dulu pabrik itu bekas Bulog cuma diganti sama pabrik rotan. Maaf Bang, dipotong. Ini pabrik makanan apa pabrik apa Bang? Pabrik rotan. Rotan. Iya, rotan, anyaman rotan ya, segala pokoknya yang berjenis rotan. Berjalannya waktu, sakingnya mungkin pabriknya rame, orderannya banyak, jadi bikinlah satu lagi pabrik baru di seberang jalan, jadi pasar depan. Seberang jalan jadi ada depan ya Bang. Nah, posisi pas mau pembikinannya itu kemungkinan ya kata orang situnya tanah yang mau dibikin pabrik itu konon katanya itu dulunya bekas pembantaian dulu waktu zaman perang, jadi ya otomatis tanahnya angker lah. Nah, berjalannya waktu jadilah maksudnya dibikinlah pabrik. Nah, semenjak dari awal babat lahan sampai ya mau dibikin proses pembikinan juga nggak berjalan lancar Bang. Selalu ada aja halangan, rintangan seperti kayak orang kesurupan, ya kayak kecelakaan kerja. Pokoknya nggak lancar. Banyak hambatan Bang. Iya. Ya jangan berjalan waktu deh. Ya mungkin pengembangnya juga maksain Bang. Karena apa? Posisinya sangat strategis. Pokoknya sangat strategis lah. Jadi mungkin pihak pengembangnya gimana caranya biar tuh pabrik tetap berdiri. Biarpun ada banyak halangan. Dipanggillah orang pintar ya seperti Ustadz. Dikumpulin lah semua Ustadz Kiai yang ini. Jadi ada konon katanya ada cerita, maksudnya ada mungkin kayak apa ya, kayak negosiasi antara makhluk gaib sama kiai itu. Jadi katanya si makhluk gaib minta tumbal waktu itu, kepala manusia, mintanya cewek yang pasti perawan. Konon katanya si makhluk gaibnya tuh minta 7
kepala perempuan. Ya pastilah maksudnya pihak pengembang juga pihak ini ya nggak mungkin setuju kan Pak. Karena apa kan, karena korban manusia kan nggak mungkin kan. Jadi ada di waktu itu tuh ada kayak semacam apa ya, perundingan lah, perundingan. Jadi pihak bangsa Silumannya tetap minta kepala manusia, pihak kita manusia nggak mau. Jadi Masih nego. ya dan negosiasi sangat sengit itu kan. Terus berjalan waktu sampai dapatlah suatu keputusan yang mungkin keputusan jadi diambil di garis tengah. Ternyata si pihak setan itu penunggu situnya itu masih bisa diajak negosiasi dengan cara yang tadinya minta kepala dengan 7 kepala perawan ya, bisa diganti dengan 41 kepala kerbau. Banyak juga bang. Ya. Jadi waktu itu tuh ya dipertimbangkan lagi, mungkin kalau syaratnya gitu biarpun berat juga masih ya, karena kan apa, nggak menyangkut paut nyawa manusia. Iya. Jadilah disetujui itu, perlindungan diri setuju, udah di deal lah berarti udah deal. Jadi langsung aja besok ke 3 hari ke depannya tuh jadi kayak ada acara apa itu, Selamatan. ya selamatan tuh, selamatan kayak ya pokoknya selamatan itu besar-besaran sih emang, tapi ngundang tamu dari desa situ ya pokoknya kayak selamatan ya, sambil selamatan sambil jadi 41 kepala kerbau itu dikubur, dikelilingin, maksudnya kuburnya dikelilingin pabrik, tiap sudut pabrik tuh. Tapi itu cuma kepalanya doang bang. Kepala kerbau. Katanya sih dari 41 kepala kerbau tuh bang, ada 3 kepala kerbau apa yang namanya kerbau yang putih tuh, Ya. yang albino. Katanya sih. Perjalanan waktu udah maksudnya proses itu udah berjalan lancar ya. Dibikinlah pabrik, udah prosesnya kurang lebih 1 tahun lah, berdirilah pabrik dengan gagahnya, dengan gagah dengan. Nah, pas udah jadi, tinggal peresmian. Sampai peresmian juga ya alhamdulillah lancar, waktu itu nggak ada halangan sampai peresmian. Nah udah peresmian, udah apa yang dulu pabrik yang saya kerja kan lama, baru lama sebagian dipindahin ke pabrik baru. Karyawan. Iya, ya nggak semua sih, jadi sebagian lah. Sebagian. Saya pas itu waktu itu saya kebagian, saya dapat gudang baru. Saya posisinya kan di gudang penyimpanan Tinder, chat. Ya mau tidak mau bang, padahal mah pas posisinya tuh asli posisi gudang saya tuh di pojok belakang. Di tempat yang baru tuh. Iya. Tuh, saya mau positif thinking aja lah, yang penting mah saya niatnya kerja. Ya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan enggak, saya biasanya normal. Alhamdulillah nggak pernah dengerin suara apa, perwujudan apa, nggak ada. Padahal banyak sih ya karyawan yang lainnya, karena pernah ketemu sama ya sosok putih, ada suara orang nangis, tapi saya mah alhamdulillah nggak ada. Saya mau positif thinking aja lah. Berjalan waktu pabrik tuh semakin ramai tuh bang, jadi ordernya membludak. Alhamdulillah saya juga kan dapat rezeki, jadi karyawan semua dapat rezeki karena apa, dapat lemburan bang. Jadi di pabrik situ udah kewajiban Jumat, Sabtu, Minggu tuh pasti lembur. Kan lumayan bang, dapat uang tambahan. Iya. Nah, saya mah ya manut aja, kalau disuruh lembur pasti lembur. Nah, pada suatu saat itu saya lembur bang. Saya lembur. Pas itu saya disuruh lembur sampai jam 12. Ya saya nggak sendirian sih, saya kan gabung sama orang finishing. Jadi lembur. Kalau maghrib kan istirahat bang. Kalau maghrib istirahat saya pulang. Nanti berangkat lagi jam 6:30. Nah, tradisi lembur di pabrik itu kalau misalnya jam 10 dikasih snack bang. Jadi kalau jam 10 malam dikasih snack. Sama dikasih air minum ya. Itu dari pihak pabrik yang. Iya, dari pihak pabrik. Iya. Ya mungkin biar tenaganya ini lagi strong lagi.
ya minumnya mau teh mau kopi tinggal milih lah. Nah pas itu ya kalau misalkan saya dulu ngerokok nggak boleh bang kalau di pabrik, misalnya apalagi di gudang saya kan tuh bahan kimia semua jadi sensitif bahaya. sama api. Iya, jadi nggak mungkin saya ngerokok di dalam gudang kan bahaya juga. Jadi saya setiap kalau saya pengen ngerokok pasti saya mah nyumput. Nah, nyumputnya di mana? Ya pasti di yang tempat amannya di WC. Oke. Nah, terus itu tuh posisi toilet tuh paling belakang paling pojok. Jadi belakangnya posisi belakangnya toilet itu gunung bang, gunung ya sama hutan. Pas itu dia habis dibagi snack, saya mutusin sama ya saya ngajak teman sih namanya Junedi. Dia juga masih ada orangnya masih ada lah, pasti dia juga masih ingat. Saya mutusin, Jun ayo merokok ke belakang biar aman sambil bawa kopinya. Junedi juga mau ikut, ayo. Kan itu waktu itu si WC itu ada nomornya bang, jadi nomor 1 kalau nggak salah itu sampai nomor 14, 1, 2, 3, 4 sampai 14. Iya, jadi kontrakan ya, itu tuh WC cewek. Kalau WC cowoknya ada lebih pojok lagi, lebih ya kalau kelihatan ini lebih serem lagi. WC cowok, WC cewek itu bikin pingin musola. Saya mah kan kalau malam mah sepi kan bang ya, saya mutusin ngerokoknya di dalam WC cewek ya, menurut saya lebih aman lah soalnya kan lebih dekat. Nah pas itu tuh saya ngajak Junedi, ayo Jun, si Junedi mau, kata Junedi udah kamu duluan aja. Ya udah saya di nomor 13 ya, udah siap. Jadi saya duluan masuk WC sambil bawa rokok sama kopi. Saya masuk, nggak lama kemudian Junedi juga nyusul masuk. Kita berdua ya sambil ngerokok sambil ngobrol aja di dalam WC, asik ngobrol ya, ngobrol asik. Nggak taunya tuh bang, di samping kiri itu berarti kan kalau samping kiri posisinya itu nomor 14. Ada aktivitas aja kayak orang mandi ya, orang kayak orang kayak gitu, orang dehem mandi aja. Sampai saya itu kan ini tuh kok malam-malam mandi, apa udah dingin. Saya sama Junedi itu nggak nyadar aja, biasa aja masih ngerokok. Saya ngobrol, setelah rokok habis ya kopi habis, kita mutusin udah kita mulai kerja lagi. Pas keluar dari WC saya lihat di samping WC kan nomor 14, ternyata itu nomor yang WC nomor 14 itu digembok posisinya bang. Digembok ya, digembok. Saya sama Junedi heran sampai saya, tapi tetap saya bang aslinya nggak percaya, cuma Junedi ngotot. Jadi siapa yang tadi mandi, yang tadi mainin batu, jadi kayak mainin batu tuh bang, kayak batu digelundungin ya, kelutuk. Oh. Saya sedikit ini sih, Junedi si teman saya yang nggak percaya tuh sama dia nanya, yang megang ini siapa, katanya. Oh iya, kalau yang megang yang ngurusin WC tuh ada tukang kebun. Oh iya, namanya si Pendi itu waktu itu. Dia langsung nyari si Pendi malam itu juga. Pas kebetulan Pendi juga ngelembur. Disamperin Pendi tuh, ditanyain. Maksudnya pengen nanyain itu WC nomor 14 tuh ada orangnya enggak, maksudnya dipakai enggak. Pendi jawabnya apa? Nomor 14 mah udah lama nggak dipakai. Nomor 14 itu dipakai buat gudang, ya seperti buat naruh mesin pemotong rumput, naruh ya golok apa sebagainya buat peralatan perkebunan lah. Masih nggak percaya. Saya sama si Jun itu minta si Pendi itu bukain gudang itu sekarang juga ya. Saking penasarannya bang, ya boleh saya. Ya udah tunggu bentar, saya mau ngambil kunci. Pas si Pendi itu bawa kunci, kita ke situ lagi ya ke TKP. Pas dibuka bang, itu nomor WC nomor 14. Apa yang masih buka? Masya Allah, itu isinya apa? Ya. Kaleng-kaleng bekas pemotong rumput. Berarti udah nggak digunakan lagi tuh nomor 14? Katanya udah lama. Itu mah dari awal, kata si Pendi, dari awal
dibikinnya WC itu emang nomor 14 itu nggak dipakai, khusus buat gudang penyimpanan ya, pokoknya peralatan buat di kebun lah, pacul apa. Saya mau pengen sampai sejauh ini sampai Masya Allah jelas orang mandi. Yang anehnya lagi tuh bang, itu kayak orang mainan batu aja digeluduk. Tapi di situ ada baknya, ada airnya gitu. Ada. Tapi Ada. ya posisi pas bukan nggak ada. Jadi airnya nggak ada airnya. Ada keran mah ada. Cuma nggak ada airnya, nggak ada airnya. Posisi buka tuh udah kering kan. Buat ya semacam gudang. Iya. Tuh. Sama masih belum percaya sama si Juni itu. Yang belum percaya. Aduh. Kalau misalkan ada Junedi, itu orang mandinya kemana? Terus logika nih bang, nggak mungkin lah jam 10, jam 11-an orang mandi, apalagi di pabrik. Kalau di pabrik nggak mungkin, soalnya apa? Kalau di pabrik kan kita keluar WC juga di waktu bang. Kalau misalnya kita mau ke toilet itu di waktu, dikasih waktu 15 menit. Jadi nggak sembarang misalnya saya izin ke toilet, dikasih waktu 15 menit. Kalau untuk mandi apa nggak mungkin kan, apalagi posisi malam kan mana, kecuali kalau pas jam istirahat. Nah balik lagi saya habis itu tuh ya, sampai si tukang munjuk juga ya, maksudnya dia mah udah nggak heran, malah dia ketawa, ya ketawa lah. Wah saya mau udah nggak aneh katanya, tapi dia nggak, saya nanya dia nggak mau dibuka, pokoknya dia cuma bilang udah nggak aneh kayak gini mah. Tapi nggak cerita. Enggak, cuma dia tersenyum aja. Udah. Sebelumnya abang pernah mendengar cerita hal-hal yang ganjil nggak tentang WC itu? Sebelumnya belum. Fine Itu aja. langsung ngalamin sendiri. Iya. Bang? Saya ya sebelumnya juga saya sering, saya ya istilahnya saya ke toilet sendirian. Sendirian saya sambil ya pokoknya sendirian malam apa belum pernah. Saya belum pernah mendengar suara apa, belum pernah. Sekali itu aja tuh pengalamannya pas itu. Udah ya, saya balik ke tempat kerja. Si Junedi itu masih, ya dia takut mungkin, ya takut tapi penasaran. Itu apa barangnya katanya ya, maksudnya itu apa wujudnya, dia nggak tahu jelas banget. Pokoknya yang kan pas WC kan dempet-dempetan ya, deres. Saya nomor 13, itu ya nomor 14 kan pasti kan ada aktivitas kan kedengarannya. Pinggir-pinggiran. Apalagi kan dia suara kerances, mari kucubar gitu. Terus ada suara batu, lut. Jadi kayak ada aktivitas aja. Nah, habis itu ya udahlah. Mungkin itu apesnya dia, mungkin tahu apesnya saya. Ya udah yang penting mas, untuk kedepannya saya kan lebih hati-hati lagi, lebih ini. Dah. Singkat waktu ya bang ya, singkat waktu. Saya kan masih kerja. Ada lagi bang, satu lagi, tapi ini bukan saya yang ngalamin. Jadi teman beda bagian. Tapi masih di pabrik itu? Masih. Lebih ini lagi bang. Lebih apa ya? Ya menurut saya mah ngeri. Jadi ini bang, awalnya tuh namanya samaran aja ya. Namanya buat biar inilah. Ada. Jadi itu dibagi cewek di bagian amplas. Ya dia kerja di bagian amplas. Sebut aja namanya Sri lah. Ya biar ini ya. Sri itu karyawan Sri gitu. Karyawannya kebilangnya dia ulet tekun lah, bagus kerjanya, dia nggak pernah absen. Pada waktu itu dia kerja mungkin sakit bang, nggak enak badan. Jadi dari pagi itu dia tuh ya apa ya, nggak ceria lah, mungkin dia lagi sakit nggak enak badan. Jadi jam 9 jam 10 dia minta izin ke mandornya tuh bang, minta izin pulang karena ya mungkin dia udah berasa nggak enak badannya. Nah sama mandornya juga ya diizinin waktu itu, dia izin pulang. Kan kalau di pabrik kan sekalian, kalau misalnya ada yang sakit sekalian dibawa ke dokter bang. Jadi sekalian dia izin pulang, diantar sama mobil pabrik sekalian. Sebelum pulang jadi diantar ke dokter dulu, periksa, lalu dibawa pulang ke rumah. Tuh si istri itu bang, udah aja. Kan itu posisinya ini tempat kerja saya yang ngejauh lah, kelihatan lah. Ya terus orang juga kenal semua sama saya, akrab lah. Udah aja si istri itu udah pulang jam 10 udah pulang, izin sakit. Perjalanan waktu sampai sore. Nah lembur lagi tuh bang,
kalau ada berita lembur kan biasanya habis asar tuh dikasih berita lembur. Ternyata ya bagian itu yang bagian lembur tuh amplas, loading, gudang sama finishing, 4 bagian yang kena lembur tuh. Lembur. Udah. Oh sama yang satu lagi bagian ini bang, ikat itu bagian ikat ada lagi. Ya lembur sampai maghrib ya, sampai maghrib biasa kalau maghrib bang pulang ya. Bisa saya pulang makan mandi apa. Nah, balik laginya kan jam 7 kurang, kadang jam setengah 7. Saya jam 7 udah nyampe pabrik. Ya biasa nongkrong dulu sama teman-teman di parkiran, ngerokok, ngopi. Bel masuk bang, jam 7 bel masuk. Kebetulan nih bang nih, posisi pabrik saya, gudang saya gitu ya. Sebelahnya tuh musola, jadi belakang gudang saya tuh musola kecil. Ya musola pabrik mah, tau sendiri lah, nggak rame kan bang. Ya paling ada sih, ya orang yang 1-2, ya orang yang sholat. Habis isya tuh, udah masuk itu posisi udah masuk. Habis isya itu ada biasanya ibu-ibu sih pada sholat. Saya mah nggak ada pikiran apa biasa aja. Terus ibu katanya itu namanya itu kalau nggak salah itu namanya si ibunya tuh ya Yuema, dipanggilnya Yuema. Ya temenan sama Sri tuh, kenal cuma biarpun beda bagian tapi kenal dia. Yuema waktu itu jam 7 lebih lah mau sholat. Otomatis dia kan ke musola. Kalau cewek kan pasti kan bawa mukena sama sajadah ya, bawa tas. Nah pas itu kata si Yuema, dia mau sebelum sholat tuh katanya dia mau buang air dulu katanya. Ya pas mau ke ini musola ada si Sri, kata Yuema tuh ada si Sri duduk aja diem aja. Menurut dia kan kenal ya bang, jadi dia putusin si tas sama mukanya tuh dititipin sama si Sri. Terus dia katanya nitip sebentar, saya mau ke WC mau buang air dulu. Sri titip, si Sri tuh kata ya emang nggak jawab, cuma nganggut aja. Ya dititipin lah itu si tas sama mukanya sama si Emma. Sri nitip sebentar ya, saya mau ke belakang dulu mau ini. Ya udah ya emangnya masuk WC. Gak lama, paling berapa menit tak keluar lagi. Pas keluar itu tas sama mukanya tuh ada di ya maksudnya di teras musola, si istrinya nggak ada. Nah ya emang kan belum tahu kalau si istri paginya pulang tuh belum tahu dia posisi tinggi, paling dia maksa sih mau ngomong kok aduh si istri mah dititipin barang kok, maksudnya ditinggal kan nggak kan di tasnya ada HP, ada barang berharga lah. Jadi si Yoema tuh ya mungkin agak kecewa dan dia lanjutin sholat. Habis sholat dia balik lagi ke tempat kerja sambil kata Yoema, saya sambil di jalan sambil ngahulang, namanya apa sih? Ngelamun. Enggak, ngomong aja tuh, ngomong. Sabe. Sabe di pondok Banglor Bang Kidul kan. Gendeng doy. Pas nyampe tempat kerja, ya dia nanya temannya, itu sisir gimana sih ya, orang saya nitip mukena sama tas sebentar malah ditinggal. Si siapa? Si Sri bagian amplas. Oh Sri orang ini, orang daerah ini. Iya, itu mah udah pulang sakit. Masa kata si Emma tuh udah pulang. Ah kamu bercanda, udah pulang Emma, kata temannya tuh. Mana? Saya nggak percaya. Sok aja tanyain mandornya. Saking nggak percaya Emma juga nanya ke mandornya si Sri tuh. Apa benar sih? Si Sri udah pulang jam 10 tadi, dianterin pulang sakit. Emma tuh diem, bengong. Dia berpikir, maksudnya dalam artinya nggak tahu. Dia tanya lagi sekali lagi, Sri, Sri bener pulang? Udah pulang, udah diizinin. Dan jam 10 langsung dia Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa Emma? Dia baru jawab, tadi saya mau sholat, saya nitipin tas sama mukena ke Sri,
sebelum saya mau makan, sebelum sholat saya mau toilet. iya. Itu bukan sih asli Sri, saya kenal sih udah berapa tahun. Alasan dia pas saya naruh di depan dia nggak ngomong baik, cuma langsung itu pada bengong semua ya, termasuk teman-temannya tuh pada bengong. Yang bener sih emang asli, sumpah asli demi Allah katanya. Jadi yang tadi saya titipin ini siapa? Bengong, langsung aja tuh udah bengong. Ya emangnya langsung minta izin pulang. Saking trauma apa gimana Bang? Sok dia. Iya. Ya, kayak mau nangis aja, kayak mau nangis itu. Udah, pokoknya kayak mau nangis aja. Gimana? Ya, kata mandornya juga, ya udah, ya mak, udah aja. Pucat katanya sih, bukannya ya emak tuh pucat. Sok tegang aja. Ya udah, ya mak, diantar pulang aja, kasihan. Diantarlah pulang ya emak. Nyampe rumah ya kan diantar sama mandornya ikut ya sama mobil. Katanya sampai rumah ya emak pingsan dan pingsannya otomatis kan di rumahnya keluarganya shock, kayak kenapa ini, apakah sakit? Enggak sakit, apa orang sehat. Ya kenapa? Jadi cara kata si mandor yang ngantarnya tuh udah ke keluarganya emangnya, Bu panggil Ustadz aja. Barangkali kok manggilnya Ustadz, ya emang tuh nggak sakit, nggak panggilnya Ustadz aja. Ternyata panggilnya Ustadz. Ya nyata ya mungkin nggak tahu ya, katanya si jiwanya UMA tuh diambil, ya diambil sama bangsa Siduman. Tetapi alhamdulillah begitu dikasih doa balik lagi, udah normal, sembuh. Paling ya cuma ya shock lah, shock demam, paling ujung-ujungnya kan sakit demam. Gitu lah. Jadi ya itu pengalaman lah di pabrik. Ya gimana ya, sebagus-bagusnya bangunan kan kita lihat zaman dulunya Bang. Zaman dulunya tuh kata orang itu tempat pembantaian. Itu dari awal juga udah ngeri Bang. Iya. Ya aslinya sih kalau sebenarnya sih kalau nggak maksa nggak mungkin. Ya istilahnya kalau kita manusia nggak memaksain nafsu, ya mungkin nggak terjadi lah hal-hal yang nggak diinginkan. Tapi ya mau di mana lagi kan, udah sampai sekarang pabriknya masih berdiri, masih. Tapi ya ada lagi sebenarnya saya tuh, ada lagi setelah kejadian itu yang itu nyata saya lihat langsung. Ya lama dari habis kejadian itu lama, saya kan kerja di pabrik itu ada sekitar 7 tahun. Yang paling serem saya pernah kejadian di pabrik situ lagi tuh. Itu mah langsung ada di depan, langsung tuh meaning saya. Itu sosok apa Bang? Itu saya waktu itu tuh orang tua kayak kakek pakai tongkat, mukanya ya dibilang serem lah, tapi lebih ke apa ya, keriput, pilu. Jadi muka si kakek itu pilu. Iya. Jadi kayak kalau saya kayak orang habis kehilangan apa tuh Bang. Dia mandengin aja. Saya tuh nggak nyadar kalau itu tuh maksudnya gaib tuh. Saya kira itu tuh orang nyata. Ya awalnya gini Bang. Saya itu tuh lembur waktu itu. Lembur nungguin kontainer Bang. Jadi nungguin kontainer gini, ada muat kontainer tuh Bang. Kalau posisi muat kontainer itu adanya di belakang parkiran kontainer. Jadi saya sih gini Bang, kalau saya kan padahal itu beda bagian, tapi saya mah gini, kalau misalkan ada bagian yang memerlukan, maksudnya perlu bantuan tenaga, saya mah siap bantuin gitu. Pas itu saya ya posisi mau ngejar tayang gitu, maksudnya ngejar target buat ngisi kontainer, saya diajak bantuin, saya ikut bantuin. Pokoknya posisi belakang nih Bang. Ya masih sore mah ya biasa normal. Pas itu sampai jam 12 aturan sih, ternyata tinggal 1 kontainer lagi yang belum keisi. Jadi ya dari pihak mandor tuh ngomong ke golongan saya tuh, tanggung ya
biar sekalian berangkat semua, kasihan kalau ditinggal sendirian. Jadi gimana Pak katanya, ya udah lanjut aja sepenuhnya kontainer ini, paling juga jam 2 jam 3 juga penuh. Saya berunding sama teman-teman, gimana ya saya masuk ya cuma satu kontainer lagi kan, tanggung, kasihan sih. Ya udah, jadi kita ada, kalau itu ada 7 orang itu yang ikut muat kontainer tuh. Berarti tuh barang udah jadi dimasukin ke Iya, kontainer. udah tinggal mau buat dikirim itu. Iya. Kan tadinya ada 5 kontainer, yang 4-nya udah penuh, Hmm. tinggal 1 kontainer. Misalkan kalau yang 1 kontainer ditinggalin, kasihan loh. Kasihan kan? Iya. Kan banyak barang kan, kasihan. Jadi saya sama temen-temennya, ya udah lanjut aja nggak apa-apa, kasihan. Bagian sekalian, maksudnya sekalian sampai pagi. Biar kalau misalkan kalau pulang pagi tuh besoknya kan berangkatnya bisa siang bang, biasa jam 10 bisa istirahat lah. Kita tuh putusin lanjut, jadi muat saking asiknya muat banget. Saya tuh nggak nyadar bang, jadi gini, wah minuman kan biasa kalau orang-orang lagi muat mah pasti kan pengennya es, minum tuh biar segar ya. Pas itu es habis, teman saya, no, es habis. Oh ya boleh di tapi ada di warung depan, terus ngambil aja gampang, nanti hitungan mah gampang. Di depan pabrik. Iya, jadi Itu masih buka bang 24 jam. 24 jam, soalnya itu yang punyanya satpam. Oh. Jadi Iya. suami satpam, jadi udah nempel sih, pabrik nempel jadi. Ya lumayan sih, dari belakang ke depan lumayan lah. Pokoknya saya yang ngambil itu, bawa teko 2 dari es tuh bang, dari es dari posisi jalan mau ke depan, kalau ke warung kan belok, ada gang kecil deh bang, yang lumayan lah, main lah, kelihatannya angker. SMA biasa aja, biasa. Udah dapat es emangnya, udah dapat es. Saya balik lagi ke tempat kerja. Nih esnya udah dapat. Kan saya mau kencing dulu, saya bilang. Kalau kencing ke WC jauh bang, kencing pada posisi tempat muat ke WC dulu lebih jauh lagi muter. Jadi saya posisiin, ya udahlah dari tempat ini aja. Jadi posisi saya tuh di sini ada kontainer, di belakang kontainer kan emang misalnya kebun sih. Saya ya kencingnya sampai situ. Pas mau kencing nih pak, saya tuh itu kayak nyata, kayak enggak nyata maksudnya. Kayak kaki pak nih, saya ingat aja. Pakai topinya kayak gini nih, kayak orang petani lah. Caping. Iya pokoknya ya udahlah. Ininya pakai bajunya abu, nggak tahu abu, nggak tahu kotor itu, pokoknya abu-abu ya. Tapi sarung bawahnya, pakai tongkat ya, bewoknya nggak terlalu bewok lah. Pas saya mau kencing tuh pak, dia ngeliatin. Saya tuh nggak nyadar kalau itu baru astral. Saya pikir itu dia ya apa ya, maaf ya, kayak gelandangan mengemis lah. Jadi biasanya saya pas saya mau kencing, saya nggak jadi, dia ngeliatin aja. Saya jalin, dia tuh jadi tatapan saya pilu, jadi enggak galak, enggak melotot, pilu. Sampai saya astagfirullahaladzim, saya nyebut ya bang. Lama-lama tuh dia hilang, persis kayak hologram gitu, kayak hologram aja. Saya hilang, habis hilang tuh baru saya rasa takut, nggak jadi. Habis itu saya nggak jadi kencing. Jadi saya lari ke teman-teman. Saya mau ngomong, takut yang lainnya pada takut. Ya. Nggak ngomong ya udah, saya posisinya saya nggak ngomong sekarang. Waktu itu saya nggak ngomong. Paling kenapa kamu lari? Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa udah, sambil lanjutin yang muat. Si kakak itu nggak ngomong apa-apa bang. Enggak, Ya? dia ngeliatin. Yang saya aneh itu, dia ngeliatinnya tuh enggak dengan tatapan melotot apa, pilu asli. Jadi kalau bahasa saya menes, pokoknya kayak menes, dia kami gini apa menes, itu bawa tongkat. Nah kalau misalkan ya alhamdulillahnya mungkin dia nggak galak. Nah, kalau dia niat jahat mah pasti kan pasang muka serem, pasang muka marah kan. Tuh habis saya udah pulang balik lagi ke tempat kerja ya. Teman-teman aja sih yang nanya, kenapa kamu nggak apa-apa? Kok kamu mukanya aja kayak kalap kayak gitu, nggak apa-apa, udah lanjutin kerja.
Kemudian jam 3 lebih, jam 3 pagi lebih tuh udah kelar sih bang, udah kelar, udah tutup, udah beres lah, udah beres. Si mandornya, ya si mandor itu tuh dia nanya mau pulang apa mau tidur di sini katanya. Kalau mau tidur di sini nanti ada di showroom, ada di atas. Ya sebagian mah ada yang nggak mau pulang, sama udah Pak saya pulang aja Pak, mending di rumah lah. Biarpun ini di rumah bisa nyantai. Ya udah kalau yang mau pulang pulang, kalau yang mau santai maksudnya tidur di sini. Ya udah Pak saya udah pulang. Ya sudah aja Bang. Berarti itu bang hampir subuh selesai bang? Iya. Ya hampir subuh aja. Oh hampir subuh. Ya saya nyampe rumah subuh, pas subuh. Pas subuh. Oke, terima kasih Bang Trisno telah berbagi pengalaman cerita seramnya buat kita. Untuk kawan-kawan, saya ingatkan kembali yang belum subscribe supaya segera subscribe, like, komen, dan share. Untuk narasumber barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman Raksa Bumi? Nggak ada. Oke. Terima Nanti kasih Bang ya. mau biar tunggu part 2-nya ya. Oke. Saya masih ada. Mumpung kameramen kita nih mau di podcast, jadi nanti kita bikin lagi part 2-nya. Segitu saja. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.